Richard Eliezer. Oh, itu terlihat ada senjata. Kita lihat ada senjata yang diserahkan. Ada senjata yang diserahkan dari Bribka Riki kepada Barada Richard Eliezer. Saat ini tersangka Riki dan tersangka Barada Richard Eliezer sedang melakukan adegan. Yang kita lihat tadi ada senjata yang diserahkan kepada Barada Richard Eliezer. Yaitu ada senjata api yang diserahkan dari Bribka Riki ke Barada Richard Eliezer. Selanjutnya ini Barada Richard Eliezer dibawa kembali oleh tim penyidik untuk melakukan adegan rekonstruksi selanjutnya. Dia membawa senjata api dan disitulah disimpan mungkin senjata apinya. Ya, ini adalah adegan rekonstruksi terkait bagaimana Barada Richard Eliezer tadi memegang senjata api dan dia baru saja melakukan adegan rekonstruksi. Nah, Barada Richard Eliezer ada salah satu pemeran yang memerankan korban Nofriansah Brigadir Yosua. Ini sudah masuk identifikasi yang ke-11. Mungkin ini adalah adegan 11 dari 35 adegan yang akan dilakukan di rumah Saguling ini. Ya, ini Barada Richard Eliezer sedang melakukan adegan rekonstruksi. Tadi kita lihat ada salah seorang yang menjadi perannya sebagai Brigadir Yosua Huta Barat. Dan ini pertemuan Barada Richard Eliezer dengan Brigadir Joshua. Yang mengenakan pakaian putih itu diperankan seolah sebagai korban Brigadir Joshua Huta Barat. Ya, tim Inafis Polri sedang merekam proses dari rekonstruksi kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Dan ini Ibu Putri Chandrawati yang juga tersangka melakukan peran adegan. Kita tidak tahu apa adegan yang ada di kamar ini. Ada Brigadir Joshua dan Ibu Putri Chandrawati. Ya, ini Ibu Putri Chandrawati sedang menjelaskan seperti apa peristiwa yang terjadi. Ini Ibu Putri Chandrawati.
Iya. Saat ini adegan rekonstruksi dilakukan oleh korban Brigadir Joshua dan Ibu Putri Chandrawati. Hilang. Ya, Ibu Putri Chandrawati terlihat sedang tertidur, mungkin di ruang tidur maksud saya. Ya, ini adalah Kuat Ma'ruf, supir dari Ibu Putri Chandrawati. Ibu Putri Chandrawati tampak sedang tidur di kamar. Kalau kita lihat dari layar kaca Anda, dari adegan rekonstruksi, dan ini ada peran dari korban Brigadir Joshua. Selanjutnya ini juga peran dari Brigadir Joshua bersama dengan ini Brigadir Joshua. Di sini kita masih melihat adegan dilakukan adalah adegan dari Brigadir Joshua dengan Ricky, ya, Bribka Ricky. Yang baru saja kita lihat Brigadir Joshua dengan Bribka Ricky. Namun memang kita belum melihat peran dari tersangka Verdi Sambo, hanya baru melihat para ajudannya dan bersama Ibu Putri Chandrawati. Selanjutnya kita lihat di layar kaca Anda ada 3 orang tersangka. Berikutnya adalah tetap ada Kuat Ma'ruf, Bribka Ricky, dan Barada Richard Eliezer, serta ada juga korban ya. Kita masih melihat adegan. Sepertinya adegan saat itu mungkin sedang tidur. Ya, di sini ada Kuat Ma'ruf bersama dengan
Ricky dan Joshua tidur bersama Barada Richard Eliezer. Ini adegan ke-13. Ini 4 orang sedang melakukan adegan, 3 orang tersangka, diantaranya Barada Richard Eliezer, Ricky, dan Kuat Ma'ruf, serta ada korban Brigadir Joshua Huta Barat yang juga ikut turut tidur di dekat dengan Barada Richard Eliezer. Kalau kita lihat di layar kaca di televisi, Anda bisa terlihat bahwa ini adalah adegan dari tiga orang tersangka dan korban. Nah, setelah tidur ini apa kita lihat lagi apa yang akan terjadi? Tadi kalau kita lihat tertidur para ajudan dari Verdi Sambo ini, dan satunya diantaranya juga supir dari Ibu Putri Chandrawati. Dan selanjutnya kembali ke Ibu Putri Chandrawati. Adegan yang ke-14. Ya, tim Inafis meletakkan tulisan identifikasi menunjukkan bahwa peristiwa rekonstruksi sedang berlangsung di adegan yang ke-14, menunjukkan bahwa Putri Chandrawati sedang menelpon dan tertidur. Ya, baru saja selesai rekonstruksi dari Putri Chandrawati atau istri dari Verdi Sambo. Itu tadi baru saja dilakukan adegan yang ke-14. Ya, kita lihat juga ada Ricky yang akan mempraktikkan adegan selanjutnya dalam rekonstruksi ini. Ricky, Bribka Ricky. Ini Bribka Ricky. Bribka Ricky akan melakukan adegan dengan Ibu Putri Chandrawati. Ya, Ibu tersangka Putri Chandrawati sedang melakukan adegan rekonstruksi dengan ajudan Verdi Sambo dengan Ricky. Ya, Bribka Ricky. Bribka Ricky Rizal bersama sedang melakukan adegan juga selanjutnya. Dan kita lihat sedang apa dilakukannya. Ini adalah adegan yang ke-15. Senjata api yang kita lihat. Dia memegang senjata api laras panjang.
Ya, selanjutnya tersangka Ricky bersama tersangka Richard Eliezer atau disebut Barada E bersama-sama akan melaksanakan adegan selanjutnya di luar rumah. Ya, di luar rumah kita lihat bahwa rekonstruksi ini juga didampingi oleh LPSK maupun Komnas HAM. Nah, ini ada senjata api yang diberikan tersangka yang dipegang oleh Barada Richard Eliezer. Ini senjata api laras panjang sedang diserahkan kepada Barada Richard Eliezer. Ini adegan yang ke-16 bahwa tersangka Ricky menyerahkan senjata laras panjang kepada Barada Richard Eliezer. Lalu mereka meletakkan senjata itu ke dalam mobil. Ini yang kita lihat di dalam mobil, terbuka pintunya. Kita belum tahu, melihat lebih dekat lagi bagaimana Bribka Ricky melakukan adegan rekonstruksi di mobil. Lalu ya, kita lihat lebih lengkapnya bahwa tersangka masuk ke dalam mobil ya. Di sini ada tersangka Barada Richard Eliezer duduk di depan samping kemudi. Kalau kita lihat dari adegan rekonstruksi ini bahwa Barada Richard Eliezer atau disebut juga Barada E sedang duduk di samping kemudi supir. Sedangkan itu ada Bribka Ricky yang di luar mobil. Nah, di dalam mobil kita lihat juga ada Ibu Putri Chandrawati masuk ke dalam mobil serta ada didampingi oleh Barada Richard Eliezer yang dikemudikan mobilnya oleh Kuat Ma'ruf. Dan ada juga saksi yang di samping Ibu PC yang menemani di belakang, duduk di belakang kemudi. Nah, ini Kuat Ma'ruf yang sedang ada di adegan rekonstruksi yang mengemudikan kendaraan, sementara Barada Richard Eliezer berada di samping dari supir yang duduk di depan. Tiga tersangka melakukan adegan rekonstruksi. Ini adalah adegan yang ke berapa, kita belum lihat. Inafis memberikan tanda dari adegan ini. Ya.
Ini adegan supir Kuat Ma'ruf tersangka sedang mengemudikan dan Barada Richard Eliezer yang duduk di samping supir, sementara Ibu Putri Chandrawati ada di belakang, duduk di belakang Kuat Ma'ruf bersama salah satu seorang saksi yang menemani Ibu Putri Chandrawati. Ya, rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Joshua ini tadi sudah disampaikan akan ada 35 adegan yang akan ditampilkan. Namun saat ini kita baru melihat hanya baru sebagian. Tadi kita lihat sebelumnya sudah memasuki 16 yang seperti dilihat dari tanda dari Inavis saat dilakukannya perekaman atau foto dan video saat adegan berlangsung. Nah, kita lihat ini adegan berapa? 16D. Kita lihat bahwa 16D. Ya, adegan mungkin ini adalah adegan keberangkatan kendaraan. Ini ada Kuat Ma'ruf yang ada di kemudi dan ditemani oleh Barada Richard Eliezer, dan Ibu Putri Chandrawati berada di belakang kemudi. Ya, ini adegan rekonstruksi naikin kendaraan dari Magelang menuju Jakarta. Ya, tampak terlihat bahwa Inavis sedang merekam adegan dan merekam foto dan maupun video setiap dari adegan-adegan yang diperagakan oleh para tersangka. Tadi kita lihat sudah menjadikan adegan 16C dari identifikasi Inavis yang kita lihat tadi sudah merekam proses rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Nah, tadi sudah direkam bagaimana adegan rekonstruksi yang ada di dalam kendaraan atau proses perjalanan keberangkatan dari Magelang menuju Jakarta. Ya, tadi Anda saksikan proses rekonstruksi salah satunya di Kota Magelang di rumah dari Irjen Paul Verdi Sambo, di mana tadi ada adegan diperagakan, ada Putri Chandrawati yang memperagakan dirinya pada saat beristirahat, kemudian juga ada peragaan dari Brigadir Joshua yang diperankan oleh salah satu pihak dari Barreskrim ataupun dari talent ataupun dari pihak luar, kemudian juga ada adegan di mana Richard dan juga Barada E melakukan komunikasi dan penyerahan senjata laras panjang. Kemudian tadi gambar sampai terhenti ketika Barada E dan Richard Eliezer masuk ke dalam mobil hitam yang boleh jadi itu merupakan gambaran kegiatan aktivitas di Magelang sebelum nanti beralih ke Jakarta di rumah pribadi di kawasan Saguling, Jakarta Selatan. Dan kami juga dapat informasi tadi terkait dari kuasa hukum
dari Brigadir Yosua, dari Komarudin Simanjuntak dan juga dari Johnson mengatakan mereka tidak boleh masuk ke dalam lokasi rekonstruksi padahal sebelumnya mereka meyakini bahwasanya rekonstruksi yang dilakukan bersifat terbuka dan transparan berdasarkan dari pernyataan Kapolri pada saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI pada minggu lalu. Namun sayangnya tadi mereka tidak diperkenankan masuk. Sementara di dalam ruang ataupun di dalam rumah Saguling pada saat proses rekonstruksi dihadiri juga oleh Komnas HAM, pihak kejaksaan, semua pihak yang terlibat yaitu penyidik dan juga penasihat hukum dari pihak tersangka yang hadir pada hari ini juga. Kami akan memberikan informasi terkait dengan rekonstruksi pada hari ini untuk sejumlah adegan akan direncanakan ada 78 adegan baik itu di Magelang, di rumah kawasan Saguling dan juga di Duren Sawit. CNN Indonesia Breaking News akan kembali usai jeda bersama rekan saya Heranov Albasir. Tetaplah bersama kami. CNN Indonesia Breaking News.